Eh, saya mungkin memperkenalkan diri sebelumnya. Di antara sekian yang hadir mungkin ada beberapa teman yang seangkatan dengan saya ketika 98, termasuk yang ikut berdarah-darah karena kita terlibat dalam reformasi ketika menjelang jatuhnya Pak Harto. Mei 98 ada mahasiswa yang meninggal di Jogja tanggal 9 kalau tidak salah. 9 Mei. Kemudian tanggal 11 Mei jatuhlah huru hara, kira-kira begitu, di Bogor. Saya salah satu orang yang waktu itu kalau Soeharto nggak jatuh mungkin termasuk orang yang tidak beruntung. Alhamdulillah Soeharto jatuh, sehingga saya bisa melanjutkan kuliah sampai hari ini dan bisa ikut berjuang dengan teman-teman yang lain. Eh, Sebagai salah satu atau salah seorang yang ikut mencetuskan reformasi, Pak Ketua DPD, hari ini adalah keprihatinan saya dalam bidang pendidikan. Karena 10 tahun terakhir, saya terlibat setidaknya pendirian pesantren di beberapa tempat. Terakhir 1 tahun yang lalu saya pulang dari Sumatera, ikut membangun pesantren di Lahat. Saya berjuang di sana 2 tahun dan kemudian kita kembali lagi ke Bogor. Asli saya dari Jepara, Pak. Pesantren di Al-Maghfur Lambas Sahal, alias saya di sana. Nah, kemudian di Bogor saya aktif di keagamaan setelah kita lepas dari dunia aktivis mahasiswa. Karena saya kira melelahkan juga kita berada di garis depan. Dan mohon maaf nggak dapat apa-apa juga. Nah, baik, saya lanjutkan Bapak-Bapak sekalian. Dalam konteks pendidikan, hari ini saya nyesek juga di antara sekian program pemerintah yang sudah digulirkan, dan itu mungkin hanya dinikmati oleh segelintir lembaga-lembaga yang mungkin bonafit, mungkin karena begitu. Lebih banyak lagi lembaga-lembaga di kampung-kampung itu yang melayani anak-anak tidak mampu. Model seperti saya ini nerima santri hari ini sekitar 60, Pak. Dan mohon maaf, itu kita nyisir dari kampung-kampung yang putus sekolah, yang nggak mampu dan seterusnya, yang yatim gitu. Nah, model-model anak seperti ini siapa yang bertanggung jawab? Sementara mohon maaf, banyak juga lembaga yang seperti kami ini ketika mau mengakses katakanlah anggaran yang 20% wajib buat pendidikan itu, sepertinya juga ngawang-ngawang. Betapa sulitnya gitu. Kecuali misalnya mohon maaf, saya punya akses langsung dengan Pak Ketua DPD, barangkali agak mudah. Ya kan? Tapi kan tidak semua orang bisa seperti orang yang bisa langsung kenal dengan akses-akses kekuasaan. Contohnya saya yang pernah berdarah-darah pun mau ketemu pejabat yang katakanlah A1 begitu, atau yang satu pun begitu luar biasanya susahnya. Nah, dalam kesempatan seperti ini saya kira perlu pemerataan, Pak, dalam hal penganggaran. Jangan akses itu terbatas hanya katakanlah kelompok-kelompok elit tertentu, mungkin karena oligarki tadi atau politik dan seterusnya. Jadi mohon perhatikan seperti hal-halnya kita-kita ini yang ada di bawah, yang memang betul-betul ya saya pikir semua pasti punya tujuan sama, mencerdaskan anak bangsa. Tapi ada yang kebetulan punya akses gampang, ada yang kebetulan susah seperti saya. Nah, alhamdulillah hari ini saya diajak teman saya. Sebenarnya saya tidak punya rencana hari ini ke Jakarta. Saya udah ada 5-6 tahun mungkin nggak pernah ke sini lagi, Pak. Sampai lupa jalan-jalan saya juga. Gitu. Jadi saya berharap melalui Pak Ketua DPD ini dengan cita-cita mulianya mudah-mudahan bisa terkabul dan kita semua bisa support. Tapi juga tolong kami-kami yang seperti saya lah, saya bisa nggak nyebut bapak-bapak karena saya belum tahu kan bagaimana nasib bapak-bapak, apakah sudah sejahtera apa belum. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Tolong seperti kami yang sudah 10 tahun ikut membantu atau merintis banyak pesantren yang notabene-nya juga untuk anak-anak bangsa yang kurang beruntung. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Mungkin setelah ini saya minta waktu Bapak 2 menit saja supaya bisa agak lebih detail untuk bicara menyampaikan apa saja yang kira-kira perlu kita kita bawa setelah pulang dari sini. Demikian. Warahmatullahi wabarakatuh.